Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas G S1 Farmasi angkatan 2024 dengan nama anggota kelompok Linyikwa, Alif Badar Sahir Rafsanjani, Kasih Pritama Marsyanda, dan Yusnita Palulungan. Dengan mata kuliah Biologi Sel dan Molekuler, dosen pengampu Ibu Apoteker Cikita Inaku S-Farm MSI. Dan materi presentasi kami pada saat ini yaitu tentang mekanisme penyakit pada level molekuler. Sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Setelah mengikuti presentasi ini, kita diharapkan bisa memahami apa itu mutasi genetik dan jenis-jenisnya, dapat menjelaskan bagaimana mutasi bisa terjadi secara molekuler, mengaitkan mutasi dengan timbulnya berbagai jenis penyakit, dan terakhir melihat penerapan konsep mutasi ini dalam dunia farmasi, khususnya terapi dan pengembangan obat. Nah, kita mulai dari definisi dulu. Mutasi genetik adalah perubahan permanen pada urutan DNA. Mutasi ini bisa terjadi secara spontan saat pembelahan sel, atau karena pengaruh dari luar seperti radiasi, bahan kimia, bahkan infeksi virus. Efek dari mutasi ini bisa macam-macam, ada yang netral, ada yang merugikan, dan dalam beberapa kasus malah bisa menguntungkan. Mutasi bisa diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu berdasarkan lokasinya, bisa terjadi di gen atau kromosom, berdasarkan jenis perubahannya seperti substitusi atau penggantian basa, insersi atau penambahan, atau delesi atau penghapusan. Dan dari segi dampaknya, ada yang silent atau tidak mempengaruhi protein, missense atau mengubah satu asam amino, dan nonsense yaitu menjadi codon stop, dan yang terakhir ada framesif, yaitu menggeser kerangka baca. Sekarang kita bahas mutasi titik, yaitu mutasi yang hanya melibatkan satu basa DNA saja. Contoh klasiknya adalah anemia sel sabit, di mana hanya satu huruf DNA yang berubah dari GAG menjadi GTG, tapi dampaknya luar biasa besar. Bentuk sel darah merah berubah menjadi seperti sabit, dan itu menyebabkan gangguan sirkulasi, anemia, bahkan kerusakan organ. Berikutnya adalah mutasi Framesvip yang terjadi saat ada basa yang ditambahkan atau dihapus dari urutan DNA. Kalau jumlahnya bukan kelipatan 3, maka akan menggeser seluruh kerangka baca saat sintesis protein. Bayangkan kita baca kalimat yang huruf depannya hilang, semua makna berubah, dan proteinnya dihasilkan pun jadi rusak dan tidak berfungsi. Mutasi nonsense terjadi ketika sebuah kodon normal berubah menjadi kodon stop. Akibatnya, proses pembentukan protein berhenti sebelum waktunya, dan hasilnya adalah protein yang pendek dan tidak aktif. Ini bisa sangat merugikan tergantung pada peran proteinnya. Kemudian ada mekanisme terjadinya mutasi. Mutasi bisa muncul dari beberapa hal, yaitu kesalahan saat replikasi DNA, paparan agen mutagen seperti sinar UV, asap rokok, dan logam berat, atau dari reaksi kimia dalam sel seperti diaminasi dan oksidasi basa DNA. Kemudian ada DNA repair system. Untungnya tubuh kita memiliki sistem perbaikan DNA. Ada 3 mekanisme utama, yaitu mismatch repair untuk memperbaiki pasangan yang salah, kemudian ada base excision repair untuk mengganti basa yang rusak, kemudian ada nucleotide excision repair untuk menghapus potongan panjang DNA yang cacat. Kemudian ada konsekuensi mutasi pada protein. Mutasi yang tidak diperbaiki bisa menyebabkan perubahan struktur protein, dan itu bisa sangat berdampak pada fungsi biologisnya. Protein bisa jadi tidak aktif, rusak, atau bahkan beracun bagi sel. Kemudian ada mutasi germline somatic. Mutasi juga dibedakan berdasarkan lokasinya. Kalau terjadi di sel kelamin, disebut mutasi. Kalau terjadi di germline, bisa diwariskan ke anak. Tapi kalau terjadi di sel tubuh, biasa disebut mutasi somatik dan tidak diwariskan, tapi bisa menyebabkan kanker atau kelainan sel lainnya. Kemudian ada penyakit genetik. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh mutasi genetik antara lain thalassemia, yaitu gangguan produksi hemoglobin. Kemudian ada cystic fibrosis, yaitu gangguan saluran ion klorida. Kemudian ada hemofilia, yaitu kelainan pembekuan darah.
Kemudian ada Huntington's disease, yaitu kelainan saraf akibat mutasi ekspansi triplet. Kemudian ada cystic fibrosis. Pada penyakit ini mutasi terjadi pada gen CFTR. Akibatnya saluran klorida dan tidak bekerja dengan baik. Lendir jadi kental dan menyumbat paru-paru. Obat seperti Ivicaftor membantu membuka saluran ion dan memperbaiki gejalanya. Anemia sel sabit. Mutasi tunggal menyebabkan hemoglobin abnormal sehingga eritrosit berbentuk sabit, mudah pecah, dan menyebabkan anemia serta nyeri kronis. Kemudian ada Duchenne muscular dystrophy, yaitu mutasi pada gen DMD menyebabkan hilangnya protein dystrophin, otot kehilangan kekuatannya, pasien mengalami kelemahan otot progresif sejak masa kanak-kanak. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Yusnita Palulungan. Selanjutnya ada materi Duchenne muscular dystrophy, yaitu mutasi gen DMD menyebabkan hilangnya protein dystrophin atau otot kehilangan stabilitas, lemah, mengecil, dan rusak. Gejala mulai sejak anak-anak dan poliresif. Yang selanjutnya ada mutasi dan kanker. Mutasi bisa mengubah protogen menjadi onkogen, yaitu sel tumbuh tak terkendali, atau bisa menonaktifkan gen supresor tumor seperti TPC53 dan BRCA yang seharusnya mencegah pertumbuhan sel kanker. Di sini ada mutasi BCRA, yaitu menyebabkan tubuh tidak bisa memperbaiki DNA rusak sehingga sel bisa berkembang menjadi sel kanker payudara atau ovarium. Terapi PRAP inhibitor digunakan untuk menargetkan kelemahan ini, yaitu pada kanker payudara atau ovarium. Terapi gen yang selanjutnya itu ada terapi gen yang bekerja dengan cara menyisipkan gen sehat ke dalam sel pasien menggunakan vektor virus. Contohnya yaitu ada penyakit SCID dan hemofilia. Selanjutnya ada CAS9, yaitu adalah alat pengedit agen yang sangat presisi yang bekerja sebagai gunting molekuler. Teknologi ini bisa memotong dan mengganti DNA rusak dan kini digunakan dalam terapi thalassemia dan anemia sel sabit. Tentunya ada aplikasi dalam farmasi, yaitu dalam bidang farmasi, mutasi genetik dimanfaatkan untuk precision medical, yaitu pengobatan yang disesuaikan dengan profil genetik pasien. Itu ada pun contohnya inhability atau untuk pasien leukemia dengan mutasi BCR-ABL. Selanjutnya ada studi kasus yang pertama, yaitu ada thalassemia, yaitu mutasi pada gen globin menyebabkan anemia berat. Pasien membutuhkan transfusi darah rutin dan saat ini sedang dikembangkan terapi gennya. Studi kasus yang kedua ada hemofilia A, yaitu mutasi pada gen F8 menyebabkan kekurangan faktor pembekuan darah. Yang ke-8 yaitu terapi ini, gen ini dilakukan dengan AVV degenerapi menyisipkan gen ke dalam hati. Contoh kasus yang ketiga ada cystic fibrosis, yaitu terapi dengan CFTR modulator seperti Ivacaftor dan Lumactor dapat memperbaiki fungsi protein mutan dan memperbaiki kondisi paru-paru pasien. Yang selanjutnya yaitu studi kasus DMD, yaitu strategi exon skipping
digunakan sebagai lewat bagian gen yang rusak sehingga tetap bisa dibuat difrosin pendek yang masih fungsional. Yang selanjutnya ada studi kasus BCA dan kanker, yaitu pasien dengan mutasi BCRA bisa diobati dengan PARP inhibitor yang membuat sel kanker tidak bisa memperbaiki DNA-nya sendiri, yaitu menyebabkan sel tersebut akhirnya mati. Dan itulah presentasi kami pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.